Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah karena atas inayah dan hidayahnya serta rahmatnya, sehingga kita dapat berjumpa di dalam seri kisah atau sejarah hidup Rasulullah SAW dari lahir hingga wafat, yang dikenal dengan sirah Nabawiyah, di mana sekarang sudah memasuki episode yang ke-10. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi mulia yang telah mengantarkan umat manusia, kita semua, dari alam jahiliyah, alam yang gelap gulita, kepada alam yang terang benderang, penuh dengan rahmat, iman dan Islam. Saudara-saudaraku, para pemirsa dan subscriber Haris Dakwah Channel yang saya muliakan, semoga Allah merahmati. Pada kesempatan ini saya menyampaikan uraian tentang perilaku dari suku Quraisy diakibatkan oleh masuknya dua tokoh besar yang berpengaruh ke dalam Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pasca kedua tokoh ini masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam pangkuan Rasulullah SAW, kaum Quraisy menjadi bingung dan berpikir keras, dan setelah itu mengirim perwakilan serta mengadakan perundingan, negosiasi dan kerjasama, mengajukan kerjasama tentunya, ya, karena mereka semakin terdesak, semakin kehilangan banyak tokoh-tokohnya. Jadi setelah keislaman dua orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, awan gelap mulai menyelimuti pikiran kaum musyrikin. Saat itulah mereka tersadar dari rasa bangga menyiksa kaum muslimin selama ini. Saat itulah baru mereka sadar, dan mau tidak mau mereka berpikir keras mencari cara lain menyikapi Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya mereka menempuh jalan negosiasi. Mereka siap melakukan apapun yang diinginkan Rasulullah, dengan catatan beliau harus menghentikan penyebaran dakwah kepada seluruh umat manusia. Orang-orang malang ini tidak mengetahui bahwa semua yang disinari matahari tidak lebih berharga dari sayap nyamuk dibandingkan dakwah yang beliau emban. Akhirnya mereka pun kembali gagal setelah mengirimkan satu utusan kepada Rasulullah. Saat Rasulullah menyendiri di Masjidil Haram, Utbah bin Rabi'ah yang merupakan kepala suku berbicara di tengah perkumpulan Quraisy. Wahai suku Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku menemui Muhammad, kemudian
menawarkan beberapa tawaran. Semoga ia bisa menerima sebagai tawaran yang aku ajukan. Kita akan berikan apapun yang dia inginkan, dan dia pun harus menghentikan dakwahnya serta celaannya terhadap Tuhan-Tuhan kita. Nah, mereka melihat jumlah penganut agama Islam semakin banyak dan terus bertambah setiap harinya. Usai mendengar ide Utbah bin Rabi'ah, orang-orang menjawab, "Wahai Abu Walid, kami setuju dengan idemu. Temuilah Muhammad dan ajaklah ia bicara." Jadi, dan Utbah segera menemui Rasulullah, lalu duduk di sampingnya seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, kamu adalah bagian dari kami. Kamu juga tahu betapa terhormat kedudukan keluargamu di mata kami. Ketahuilah kamu telah mendatangkan perkara yang amat besar pada kaummu. Hal itu membuat mereka bercerai-berai. Kamu telah menyembuyarkan impian mereka, mencela agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan kamu mengkafirkan nenek moyangmu sendiri. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, lalu berikan pandanganmu. Semoga saja sebagian dapat kamu terima." Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Walid, sampaikanlah, aku akan mendengarkannya." Jadi Abu Utbah bin Rabi'ah ini melanjutkan, "Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa semata mengharapkan harta, kami akan mengumpulkan harta. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, kami akan mengangkatmu menjadi pimpinan. Kami tidak akan melakukan sesuatu sebelum engkau perintahkan. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang engkau lihat dan engkau tidak mampu mengusirnya darimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu. Bahkan kami siap memberikan harta kami demi kesembuhanmu. Siapapun memiliki kemungkinan terkena gangguan jin sehingga harus diobati." Jadi Rasulullah bertanya, "Wahai Utbah, apakah engkau sudah selesai berbicara?" "Iya," kata Utbah. Rasulullah melanjutkan, "Sekarang giliranku berbicara, maka dengarkanlah." "Baik, sekarang bicaralah," sahutnya. Rasulullah membacakan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanjilum minarrahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Artinya, Hamim diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang jelas ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu suruh kami kepadanya." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarnya, dia terdiam mendengarkan dengan penuh kehusyuan. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan bersandar dengannya. Jadi ketika Rasulullah melewati ayat sajadah, beliau bersujud setelah selesai membacakan Fussilat. Beliau bersabda, "Wahai Abu Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu." Jadi Utbah bin Rabi'ah ini kemudian beranjak menuju sahabatnya. Ya, mereka melihat kedatangan Utbah itu, sahabat-sahabatnya heran dengan raut wajah Abu Walid kali ini berbeda dengan raut wajah saat dia pergi menemui Rasulullah tadi.
Aku membawa kabar kepada kalian. Katanya, demi Allah aku telah mendengar perkataan indah yang belum pernah aku dengar semisalnya sama sekali. Demi Allah, untaian kata yang aku dengar bukanlah syair, sihir, dan juga bukan mantra pada dukun. Wahai suku Quraisy, percayalah padaku dan turutilah ucapanku. Biarkan orang ini melakukan kehendaknya dan menjauhlah dari urusannya. Demi Allah, sungguh ucapannya yang aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka ia akan tersingkirkan dari kalian tanpa turun tangan kalian secara langsung. Namun apabila orang itu menang melawan orang-orang Arab, maka kerajaan adalah kerajaan kalian juga. Keagungannya adalah keagungan kalian juga. Secara tidak langsung kalian menjadi orang yang paling berharga. Lalu mereka memotong, demi Allah, Muhammad telah menyihirmu dengan lisan. Tidak, ini adalah pendapatku semata, kata Utbah. Berikutnya terserah kalian hendak berbuat apa. Jadi kemudian saudara-saudaraku yang saya hormati, para pemuka Quraisy melihat kenyataan yang ada, mengajak Rasulullah berunding di tahap selanjutnya. Harapan Quraisy untuk berunding tidak terhenti dengan jawaban beliau berikan pada Utbah bin Rabi'ah. Bahkan Rasulullah membacakan ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh Utbah, dan dia kembali begitu saja. Jadi oleh karena itu mereka melakukan perundingan dengan Rasulullah, dan Rasulullah menerima permintaan mereka dengan suara yang penuh percaya diri. Rasulullah SAW menjawab, aku tidaklah sebagaimana kalian katakan. Kedatanganku dan apa yang aku emban bukan karena mengharapkan harta kekayaan, jabatan, dan tidak pula kerajaan kalian, akan tetapi Allah mengutusku sebagai Rasul, menurunkan kepadaku Al-Quran dan memerintahkanku menjadi pembawa kabar gembira dan ancaman bagi kalian. Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku juga telah memberikan nasihat kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa untuk kalian, maka itu keuntungan yang besar bagi kalian di dunia dan akhirat. Namun jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar dalam melaksanakan perintah Allah sampai Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian. Jadi mereka pun mendengar perkataan Rasulullah ini, beralih kepada permasalahan yang lain. Mereka meminta beliau untuk membuktikan kerasulannya dengan beberapa tanda. Di antaranya mereka meminta beliau memohon kepada Allah agar membuat gunung yang mereka pijak bergeser, membentangkan negeri-negeri buat mereka, mengalirkan sungai-sungai, dan menghidupkan orang-orang yang telah mati, terlebih Qusay bin Kilab, hingga mereka mau mempercayainya. Namun beliau menjawab dengan jawaban serupa. Mereka juga meminta beliau untuk mengutus seorang malaikat untuk membenarkan beliau dan bisa mengajak berunding. Jadi selain itu juga menyediakan taman-taman harta terpendam dan istana yang terbuat dari emas dan perak untuknya. Dan beliau menjawab dengan jawaban yang sebelumnya. Juga mereka meminta beliau agar Rabb-nya menurunkan azab berupa runtuhnya langit di atas kepala mereka menjadi berkeping-keping. Beliau menjawab, itu semua adalah kehendak Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan melakukannya. Mereka berkata lagi, apakah Rabbmu mengetahui bahwasanya kami akan duduk bersamamu? Kemudian kami memohon dan meminta sesuatu kepadamu, sehingga dia memberitahumu apa yang kami harapkan. Kira-kira apa yang akan dia lakukan jika kita menerima agama kamu yang kamu bawa? Jadi terakhir mereka memberikan ancaman yang keras kepada Rasulullah. Mereka berkata, demi Allah kami tidak akan membiarkanmu melanjutkan dakwah. Di Rasulullah diintimidasi, hanya ada dua kemungkinan, kami membunuhmu atau kamu yang membunuh kami. Rasulullah berdiri lalu pulang kepada keluarganya dengan hati sedih, terluka akibat perlakuan kaumnya. Jadi lalu
Selanjutnya Abu Jahal, orang yang paling membenci Rasulullah, mendengar hal ini, tatkala Rasulullah berlalu, Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada suku Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang telah kalian saksikan hanya ingin mencela dan agama dan nenek moyang kalian, nenek moyang kita, membuyarkan angan-angan serta mencaci Tuhan-Tuhan kita. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah, aku benar-benar ingin mendekatinya dengan membawa batu besar yang hampir-hampir tidak sanggup kuangkat, lalu aku hempaskan kepalanya saat dia sedang sujud dalam salatnya. Maka saat itu kalian hanya memiliki kedua pilihan, menyerahkanku atau melindungiku. Dan setelah itu terjadi, maka Bani Abdul Muttalib bisa berbuat apa saja yang mereka mau. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Lakukanlah sesuai dengan kehendakmu, jawab mereka, menyetujui keinginan Abu Jahal. Nah, pada pagi hari Abu Jahal benar-benar membawa batu besar sebagaimana yang dia katakan. Lalu dia duduk di dekat Ka'bah sambil menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika menjelang siang, Rasulullah datang dan melakukan seperti yang biasa beliau lakukan. Beliau berdiri menunaikan sholat. Di saat yang sama orang-orang Quraisy sudah berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka semua menanti apa yang akan diperbuat oleh Abu Jahal kepada Muhammad SAW. Manakala Muhammad SAW dalam posisi sujud, Abu Jahal segera mengangkat batu besar yang telah disediakan dan mendekati Rasulullah. Setelah ia sampai di dekat Rasulullah, tiba-tiba saja Abu Jahal berbalik mundur. Nyalinya menciut, wajahnya pucat pasi, dan terlihat rona ketakutan di wajahnya. Kedua tangannya sudah tidak mampu lagi menahan batunya itu, berat batunya, hingga bongkahan batu itu terlepas dari tangannya. Merasa ada yang aneh, para pemuka Quraisy segera menghampiri Abu Jahal seraya berujar, "Ada apa denganmu, wahai Abul Hakam?" Setelah saya berdiri di dekatnya dan tinggal menunaikan apa yang telah saya katakan semalam, tiba-tiba saja saya dikagetkan dengan kemunculan onta jantan yang menghalangiku. Demi Allah, saya belum pernah sekalipun melihat sesuatu yang menakutkan menyerupai wujudnya. Terlebih unuk dan taringnya, binatang mengerikan itu hendak melumat tubuhku dengan taring tajamnya, ujar Abu Jahal. Lalu kemudian karena gagal menyiksa dan melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah, maka dalam suku Quraisy ini semakin emosional, merasa gagal dalam kemudian tatkala suku Quraisy merasa gagal dalam berunding dengan cara membujuk, merayu, mengultimatum dan terus menteror dengan seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal, yang juga gagal melampiaskan kedunguannya dan niat jahatnya untuk menghabisi Rasulullah. Mereka tersadar untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka harus menempuh jalan tengah yang kiranya dapat menyelamatkan mereka. Sejatinya hati kecil mereka tidak begitu yakin Rasulullah berada di atas jalan kebatilan. Sebagaimana dikatakan, lisan mereka, kondisi mereka tak ubahnya seperti firman Allah SWT. Lafi syakim minhu murib, benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam terhadap Al-Quran. Asy-Syura ayat 14. Jadi mereka, saudaraku, memandang perlu mengadakan perundingan dalam masalah keagamaan dengan Rasulullah. Setelah berpikir keras, mereka menemukan jalan tengah. Mereka akan meninggalkan sebagian perkara nenek moyang yang pernah mereka lakukan dan meminta beliau meninggalkan sebagian ibadah yang beliau lakukan. Menurut mereka cara kali ini berhasil dan sesuai kebenaran jika memang apa yang didakwakan Rasulullah itu adalah benar.
Namun eh, wahai Muhammad, bagaimana jika hari ini, kata utusan mereka, hari ini kami bersama-sama menyembah apa yang engkau sembah, dan esok gilirannya kamu menyembah apa yang kami sembah. Kita bisa bahu-membahu bekerjasama dalam beribadah. Jika engkau sembah lebih baik dari apa yang kami sembah, maka berarti kami telah mengambil kebaikan darinya. Sebaliknya, bila apa yang kami sembah lebih baik dari apa yang engkau sembah, berarti engkau telah mendapatkan kebaikan darinya. Allah pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagaimana jawaban atas jawaban tawaran tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana a'abidum ma abattum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kemudian dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, kemudian berikutnya kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga? Lalu Allah menjawab mereka dengan menurunkan wahyu. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Quran surat Az-Zumar ayat 64. Jadi saudaraku yang saya hormati, setelah Allah SWT memberikan putusan terhadap perundingan yang aneh tersebut melalui pernyataan yang tegas, orang-orang Quraisy tidak berputus asa dan berhenti dari tindakannya. Bahkan mereka semakin bersikeras mengupayakan perundingan dengan Rasulullah. Mereka siap memberikan apapun dengan syarat beliau memberikan perubahan terhadap ajaran yang dibawanya dari Allah. Mereka berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Di dalam Quran surat Yunus ayat 15, Allah menurunkan firman-Nya dalam potongan ayat selanjutnya sebagai bantahan Rasulullah terhadap mereka. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Artinya, katakanlah Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari besar atau hari kiamat jika mendurhakai Rabbku. Quran surat Yunus ayat 15. Jadi akhirnya Allah juga mengingatkan akan besarnya bahaya perlakuan tersebut dengan firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara berbohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika mereka, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun selain kami. Quran surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Oleh karena itu, kaum Quraisy semakin bingung dan berpikir keras setelah melakukan perundingan, negosiasi, dan kerjasama yang telah mereka ajukan. Ini menemui kegagalan. Yang terlihat di mata mereka hanyalah kabut hitam. Jadi inilah hasil dari pemikiran mereka yang sia-sia saja membujuk ataupun berunding dan negosiasi dengan Rasulullah. Oleh karena itu
Allah menyuruhkan segera mengingatkan Rasulullah dengan ayat-ayatnya seperti yang saya bacakan. Jadi demikianlah di episode kali ini. Tentu saja di kemudian para kaum Quraisy ini terus saja berpikir keras untuk bagaimana cara menghadapi Rasulullah, baik dengan tindakan kekerasan maupun dengan cara-cara perundingan, negosiasi dan yang lain-lain. Jadi mereka bahkan membuka diri dan ikut melibatkan menghubungi pihak-pihak luar dari Quraisy ini. Inilah yang akan insya Allah diuraikan di episode kemudian. Allah Ta'ala alam. Demikianlah uraian singkat ini, semoga bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah dengan mendengarkan sirah nabawiyah Rasulullah, Rasul yang mulia ini. Terima kasih atas perhatian dan telah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.